Kami datang karena kami mengasihi Tuhan yang telah lebih dulu mengasihi kami. Apa yang kami sedang rayakan sore hari ini sungguh itu sesuatu yang paling penting dalam hidup kami. Kami bukan siapa-siapa kalau Yesus tidak mati ganti kami. Kalau engkau tidak memutuskan untuk mengikuti kehendak Bapa, kami semua akan menjadi orang-orang yang terhilang. Kami akan binasa selama-lamanya. Biar momen ini menjadi sebuah kesempatan yang baik buat kami untuk menata hati kami kembali, untuk melihat iman dan pengharapan kami, kasih kami kepadamu. Biar kebenaran firman Tuhan ini menolong setiap kami untuk bercermin dari kebenaran-Mu, untuk belajar dari keteladanan-Mu, supaya kami layak, benar-benar layak disebut sebagai anak-anak Allah. Supaya kami ini layak disebut sebagai murid-murid Yesus. Bukan sekedar kami beragama Kristen, tapi lebih daripada itu orang melihat Kristus nyata dalam hidup kami. Terima kasih buat darah yang telah ditumpahkan, buat penebusan yang sudah selesai dikerjakan. Kami mau hidup kami sesuai dengan firman-Mu. Berbicara kepada setiap kami, ya Abah, ya Bapa. Roh Kudus, tolong supaya hamba-Mu ini dengan bahasa yang sederhana, supaya umat-Mu boleh menerima kebenaran ini dan mengaplikasikannya dalam hidup mereka. Berbicaralah ya Aba, ya Bapa. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus. Kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya percaya bahwa momen Jumat Agung dan momen Paskah adalah seharusnya menjadi momen yang paling penting, bahkan lebih penting dari perayaan Natal. Sebab kalau Yesus lahir dan dia tidak mati, kita tetap saja akan mati selama-lamanya. Betul Bapak Ibu? Kalau Yesus tidak mati di atas kayu salib, maka kita akan tetap hidup di dalam dosa. Paulus berkata bahwa kalau Yesus tidak bangkit maka sia-sialah iman kita. Sia-sia kemudian kita menjalani seluruh perjalanan kekristenan kita. Sia-sia. Kalau Yesus bangkit berarti dia mati. Betul Bapak Ibu? Jadi ini momen yang sangat penting. Kalau Yesus tidak mati, tadi setiap pujian saya renungkan. Saya pikir begini, kalau Yesus tidak mati dan tebus dosa saya, Bapak Ibu percayalah, saya tidak mungkin bisa mengasihi Bapak Ibu tanpa pilih-pilih. Tidak mungkin. Saya tidak mungkin bisa mengasihi Bapak Ibu Saudara dengan tulus tanpa membeda-bedakan. Itu tidak mungkin. Itu jauh dari semua karakter saya. Saya tidak mungkin kalau Tuhan tidak tebus hidup saya dan ubah hidup saya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, saya tidak mungkin mau melayani Bapak Ibu Saudara. Saya pasti fokus pada diri saya, bagaimana membuat diri saya menjadi orang yang berjaya, makmur, kaya, dan hidup bersenang-senang. Tapi semua yang Bapak Ibu lihat hari ini dalam hidup saya itu karena karya salib Kristus. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, PowerPoint bisa ditampilkan. Oke. Bapak Ibu, di awal kita sudah menyaksikan cuplikan bagaimana kemudian Yesus kemudian di Taman Getsemani, lalu kemudian dia ditangkap, dia diadili,
kemudian dia sampai dihukum mati, dan kemudian dia dikuburkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Adam gagal di Taman Eden, Yesus berhasil dan menang di Taman Getsemani. Dan kunci kemenangan Tuhan itu adalah rahasia seluruh kehidupannya yang terkandung dalam kalimat ini. Let your will be done, not my will be done. Bukan kehendakku, tapi kehendakmulah yang terjadi. Ya, film The Passion of the Christ itu mencoba menyajikan semirip-miripnya kisah penyaliban Yesus Kristus. Ya, kalau Bapak Ibu lihat sampai wajahnya itu, karena kitab Yesaya berkata wajahnya itu sampai tidak bisa dikenali lagi. Karena aniaya, siksaan yang luar biasa dari tentara Romawi. Ya, kita lihat seluruh tubuhnya tercabik-cabik. Ya, memang itulah yang terjadi. Tapi yang saya ingin mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara adalah bahwa kenyataannya jauh lebih daripada apa yang kita tadi saksikan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu suka dengan tema hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat sebuah tema. Ya, tema kita, perenungan kita adalah jadilah kehendakmu. Ya, ini salah satu pernyataan Tuhan di Taman Getsemani waktu dia berdoa dan berkata, bukan kehendakku tapi kehendakmulah yang jadi. Bapak Ibu, saya percaya bahwa kalimat ini, perkataan ini adalah perkataan yang sudah tidak asing buat kita. Tapi saya ingin membawa Bapak Ibu Saudara masuk pada situasi seperti apa yang kemudian Yesus berani berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmulah yang terjadi. Supaya begini, keteladanan Yesus Kristus itu kemudian menjadi bagian yang kita jalani setiap hari. Kalau kita mau kemudian kita bertumbuh dalam keserupaan dengan Yesus Kristus. Mari lihat ayat ini baik-baik Bapak Ibu. Ya, di dalam Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, saya coba menyajikan kepada Bapak Ibu Saudara dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, dikatakan demikian. Pada masa Yesus hidup di dunia ini, ia berdoa dan memohon dengan teriakan dan tangis kepada Allah yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan karena ia tunduk kepada Allah dengan penuh hormat, maka ia didengarkan. Yesus adalah anak Allah. Tetapi meskipun begitu, ia belajar menjadi taat melalui penderitaannya. Bapak Ibu, saya percaya untuk menjadi taat ketika hidup kita baik-baik saja, itu tidak terlalu sulit. Kita menjadi taat ketika keuangan kita baik-baik saja, kesehatan kita baik-baik saja, mungkin tidak terlalu berat untuk dikerjakan. Tapi ketika kita belajar untuk taat kepada Tuhan, dikala kita mengalami kesusahan, dikala kita mengalami penderitaan, dikala kita mengalami kekurangan, itu bukan hal yang mudah. Dan Yesus berjuang di Taman Getsemani dan dia menang di sana. Kita pikir bahwa kemenangan Tuhan ketika dia sudah tersalib. Yesus menang waktu dia ada di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani lah sebenarnya Yesus telah menyerahkan nyawanya. Kita tahu bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengambil nyawa Tuhan. Karena dia menyerahkan nyawanya. Dan tidak ada orang yang bisa membunuh orang yang sudah mati. Di Taman Getsemani sebenarnya Yesus telah memutuskan menyerahkan hidupnya. Mati untuk setiap kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita baca ayat ini, Bapak Ibu lihat ya,
Penulis Ibrani berkata waktu Yesus masih hidup, ia berdoa memohon dengan teriakan dan tangis kepada Allah yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dengan teriakan, dengan jeritan, dengan tangisan. Itu doa yang sangat-sangat luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Maka kalau kita membaca ini, maka kita digiring pada satu keadaan, pada satu situasi peristiwa di Taman Eden. Betul? Bukan Bapak Ibu. Peristiwa di Taman Getsemani. Jadi dari sini kita bisa melihat waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia meratap, dia menangis, dia menjerit. Kenapa? Karena dia tahu jam-jam ke depan akan terjadi tindakan-tindakan yang brutal. Akan terjadi penyiksaan yang tidak manusiawi. Akan terjadi siksaan-siksaan yang sangat-sangat mengerikan. Membayangkan itu kemudian, kalau Bapak Ibu lihat, ya, peristiwa di Taman Getsemani ini, Bapak Ibu akan menemukan bahwa Yesus dalam keadaan yang sangat-sangat tertekan. Dia bilang sama murid-muridnya di pembacaan kita kemarin, kalau Bapak Ibu baca ayat renungan kita setiap hari, pembacaan Lukas 22, Yesus berdoa di Taman Getsemani, ya, bahkan dikatakan pelunya itu seperti tetesan darah, itu jatuh ke tanah. Ya, nah, mari kita akan lihat Bapak Ibu ayat yang kita sudah baca hari kemarin. Lukas pasal yang ke-22 ayat 42. Bapak Ibu perhatikan. Lalu Yesus berkata kepada Bapaknya dalam doanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Kalau kita baca ini saja, Bapak Ibu kita mungkin akan sulit menyelami. Sepertinya Yesus berdoa dengan biasa-biasa saja. "Ya Bapakku, kalau kau mau, kau bisa ambil cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi." Penulis Ibrani memberitahukan kepada kita, doa ini dinaikkan dengan ratap tangis dan jeritan. Bukan dengan kata-kata yang biasa. Ada ketakutan yang luar biasa. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan. Ayat 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Pelunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Coba bayangkan situasi malam itu Bapak Ibu. Di Taman Getsemani, Yesus tidak berdoa biasa-biasa saja. Dia menangis, dia menjerit, membayangkan begini Bapak Ibu. Aku akan disiksa, aku akan dianiaya, aku akan dihianati. Orang-orang yang kemudian waktu aku masuk ke Yerusalem yang berseru, "Hosana, Hosana." Yang kemudian menebarkan kain, baju mereka pakai daun palem menyambut Yesus masuk dengan keledai muda. Tiba-tiba tidak butuh kurang lebih 4 hari. Kemudian mereka berseru, "Salibkan dia, salibkan dia." Bapak Ibu, kalau ada orang puji Bapak Ibu, jangan terlalu cepat, senang dulu. Bisa jadi beberapa hari kemudian dia akan mungkin melakukan perkara-perkara yang bisa menyakiti hatimu. Orang-orang berseru, "Hosana, Hosana." Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tiba-tiba berubah dan berseru di halaman Herodes dan berkata, "Salibkan dia, salibkan dia." Dikirim lagi kembali kepada Pilatus, "Salibkan dia, salibkan dia." Bapak Ibu, Yesus membayangkan itu semua. Dia tahu beberapa menit ke depan murid-muridnya akan lari semuanya tinggalkan dia.
Bahkan dia sudah melihat Petrus yang berkata, aku rela mati bagi Tuhan. Aku siap masuk penjara bersama-sama dengan Tuhan. Akan menyangkali dia 3 kali. Bapak Ibu, Yesus tahu semua itu. Dia tahu penderitaan yang begitu berat. Dan pertempurannya, perjuangannya itu di Taman Getsemani. Disinilah dia kemudian berkata, bukan kehendakku yang jadi, kehendakmulah yang jadi. Kalimat ini sekali lagi diucapkan dengan berat, dengan jeritan, dengan tetesan air mata. Bapak Ibu, hari ini kita mau bicara tentang apa yang Yesus katakan. Jadilah kehendakmu. Waktu dia berkata jadilah kehendakmu, itu anugerah terbesar dalam hidup kita. Amin. Waktu dia berkata bukan kehendakku, tapi kehendakmu, itu demi saudara dan saya. Kenapa? Karena dia punya keinginan, Bapa, kalau engkau mau. Bukan Bapa, kalau kau bisa. Enggak. Bapa, kalau kau mau. Karena Tuhan bisa. Bapa bisa selamatkan dia dari kematian. Kan kitab Ibrani berkata, dia berdoa kepada Allah dengan tangisan dan jeritan, kepada Allah yang sanggup menyelamatkan dia. Makanya dia berkata gini, ya Bapa kalau kau mau. Kau bisa lalukan cawan ini. Kalau ada jalan lain. Secara manusia dia mau pilih jalan lain. Tapi kemudian dia berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmulah yang terjadi. Mari Bapak Ibu, kita mencoba memaknai kalimat ini. Kehendakmulah yang terjadi, bukan kehendakku, tetapi kehendakmulah yang terjadi. Jadilah kehendakmu, lakukan apa yang kau mau. Itu bahasa paling gampang. Jadilah kehendakmu, lakukan apa yang kau mau. Ini mengandung sebuah makna yang sangat dalam. Setiap kali nanti waktu kita berdoa, Bapa, bukan kehendakku yang jadi, kehendakmulah yang terjadi. Terjadilah kehendakmu. Itu memiliki sebuah makna yang dalam. Yang pertama, makna itu waktu kita berkata, jadilah kehendakmu. Sebenarnya kita sedang berkata, aku percaya kepadamu. Coba Bapak Ibu lihat. Kehendakmulah yang terjadi, sebuah makna yang diungkapkan yang sangat dalam ketika kita berkata terjadilah kehendakmu. Waktu Yesus berkata terjadilah kehendakmu, Yesus sedang berkata, aku percaya kepadamu Bapa. Lakukan apa yang kau mau. Terjadilah seperti yang kau mau, itu ditujukan kepada seseorang yang sangat Tuhan kenali, sangat dia percayai. Ingat Bapak Ibu, pengenalan melahirkan kepercayaan. Semakin kenal, semakin kita bisa percaya. Ya, saya kasih contoh. 14 Februari yang lalu kita pemilu, betul? Kita nyoblos pilih presiden. Malam sebelum tanggal 14, anak saya yang nomor 2 merapat datang kepada saya. Dia bilang, Papa pilih apa? Pilih siapa? Lalu bagaimana yang lain-lainnya? Bapak Ibu, kenapa? Saya tanya anak saya, kenapa tanya Papa? Papa pilih apa? Saya percaya saya akan ikut Papa pilih apa. Saya mulai jelaskan. Buka ya beberapa video-video, saya bilang, nih cara pilih ini. Ya, DPRD, kemudian DPR, kemudian presiden. Hari hanya, waktu jalan, dia masih jawil saya.
Dia bilang begini, Papa pilih siapa? Saya kasih kode, gitu. Dia bilang, oke. Kok dia mau nurut? Dia percaya bahwa papanya ndak sembarang pilih. Dia percaya bahwa papanya pilih yang terbaik buat bangsa ini. Satu kali ada seorang pengusaha telepon saya. Dia menceritakan tentang seseorang yang meminta bantuan dari dia. Ya, lalu butuh dana yang cukup besar untuk dikucurkan. Dia telepon saya, menurut Kohensan, saya bantu atau tidak? Kalau Kohensan bilang iya, saya langsung transfer. Kalau Kohensan bilang tidak, saya tidak transfer. Bapak Ibu bisa menangkap sebuah makna dari kalimat ini? Artinya, dia percaya secara penuh akan keputusan saya. Karena saya netral. Ya, nah, lakukan apa yang baik menurut Kohensan. Saya akan ikuti karena saya percaya. Nah, di dalam Markus, Bapak Ibu, coba kita lihat Markus 14 ayat 36. Ayat yang tadi kita baca, ya Bapakku jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Jadi Yesus berkata, kehendakmu lah yang terjadi, bukan kehendakku. Aku percaya kalau Bapa mau lewatkan semuanya itu pasti terlewatkan. Kalau Bapa mau pakai cara lain pasti bisa. Aku maunya Papa pakai cara yang lain. Tapi bukan keinginanku, tapi keinginanmu. Jadi waktu berkata, jadilah kehendakmu, Yesus sedang berkata begini, lakukan seperti yang Bapa mau. Aku percaya itu yang terbaik. Nah, coba lihat Markus 14 ayat 36. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang ku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Jadi Yesus sedang berkata kepada Bapaknya, seolah-olah dia sedang bilang begini, Bapa, lakukan saja apa yang kau mau. Aku setuju. Aku percaya sekalipun aku menginginkan yang lain. Tapi aku percaya bahwa ini yang terbaik. Yang Tuhan mau aku kerjakan. Bukankah tadi penulis Ibrani berkata, Yesus berdoa kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dia dari kematian. Jadi Yesus sangat-sangat mengenal ya dan percaya akan kuasa karakter dari Bapa yang kepadanya dia sedang berdoa. Jadi dia percaya karena dia mengenal Bapaknya, bahwa Bapakku adalah Tuhan yang memiliki otoritas atas semuanya. Bahwa Bapakku maha tahu, Bapakku maha pengasih, Bapakku maha kuasa, dan dia sanggup menyelamatkan aku dari kematian. Dia sangat mengenal Bapaknya. Itu sebabnya dia mempercayakan seluruh keputusannya kepada Bapaknya. Bapak Ibu, pengakuan dan otoritas pengakuan Yesus atas otoritas tertinggi Bapaknya itu kemudian menjadi jelas bagi kita lewat permintaan Tuhan tadi waktu dia berkata, ya Bapakku jikalau kau mau. Sebab bagimu tidak ada yang mustahil. Lalukan cawan ini, tapi bukan kehendakku. Lakukan saja kehendakmu. Lakukan saja apa yang kau mau. Karena aku percaya
kepadamu. Jadi waktu kita berkata, Bapa, dalam doa kita, jadilah kehendak-Mu. Itu karena kita percaya bahwa Dia pasti melakukan yang terbaik buat kita. Kalau kita tidak kenal, kita tidak percaya, tidak mungkin Bapak Ibu menitipkan sesuatu untuk orang beli sesuatu yang Bapak Ibu yakin dia pasti beli yang terbaik. Kalau kita tidak kenal dia. Kalau kita titip sesuatu untuk seseorang, belikan barang buat kita. Karena kita percaya bahwa orang ini sanggup, orang ini ahli di bidangnya, sehingga dia bisa memilih yang terbaik. Mau yang warna apa? Udah terserah, aku percaya. Wes, beli saja, pokoknya aku percaya. Kan gitu. Kalau kita bisa menyerahkan kehendaknya, dilakukan seperti yang dia mau, itu dasarnya sederhana. Karena kita percaya. Bahkan begini Bapak Ibu, di saat-saat tersulit, ketika penderitaan dan ketakutan di Taman Getsemani, kepercayaannya kepada kehendak Bapaknya itu tidak goyah. Bahkan ketika emosinya bergejolak, rasa takut dan kengerian yang sedang datang dalam hidupnya itu tidak mempengaruhi arah dari doanya. Dia tetap berkata, aku percaya bahwa kehendak Bapakku itu yang terbaik. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Bapak Ibu akan sangat menolong kita ketika kita mengetahui karakter, kualitas kepribadian dari Bapa kita yang di surga, maka akan mudah bagi kita kemudian memberikan keputusan kepada Bapa untuk mengerjakan yang terbaik buat kita. Kalau saya tanya Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan itu baik? Saya percaya. Bapak Ibu akan berkata, ya tentu saya percaya. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa janjinya itu ya dan amin? Bapak Ibu akan berkata, ya saya percaya. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa Dia maha kuasa dan dapat melakukan apa saja, menolong Bapak Ibu keluar dari semua persoalan? Bapak Ibu akan berkata, aku percaya. Betul? Tapi seringkali dalam perjalanan iman kita, ketika keadaan sulit, ketika keadaan susah, ketika kita sedang menderita, beranikah kita kemudian mengikuti kehendak Bapa? Bahkan ketika kita mendapati bahwa itu tidak sesuai dengan keinginan kita, beranikah kita berkata, lakukan saja Tuhan apa yang Kau mau. Jadilah kehendak-Mu. Terbanyak kita masih memilih jalan kita. Karena kita sedang memberitahukan diri kita sebenarnya bahwa kita tidak sungguh-sungguh mengenal siapa Bapa kita. Saya ingin tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara kira-kira contoh. 2 orang ibu sama-sama punya 2 putri yang sudah lulus SMA dan mau mendaftar ke universitas perguruan tinggi. Sebagai orang Kristen maka mereka akan berdoa. Dalam doa ini kita kemudian akan melihat dan mengenal bagaimana kedua orang ibu ini mengenal Tuhan, mengenal karakter Tuhan, mengenal pribadi Tuhan secara personal, secara pribadi. Ibu yang pertama, ibu si A. Dia datang kepada Tuhan dalam doanya dan berkata, ya Tuhan, aku berdoa kepada Tuhan. Semoga Tuhan mengizinkan anakku masuk ke perguruan tinggi ini. Karena ini perguruan tinggi yang terkenal. Kalau dia masuk di perguruan ini, aku sangat bangga dengan anakku. Dan ini memungkinkan dia nanti punya karir. Dapat menghasilkan uang yang banyak di masa depan. Dan memiliki kehidupan yang baik. Dengarkan doaku ya Tuhan. Ibu si A. Sekarang kita lihat ibu si B. Dia datang kepada Tuhan. Dan dia berdoa. Ya Tuhan. Aku tahu
anak perempuanku ini bukan milikku, tapi milikmu. Kami ingin dia mencintai Tuhan dengan segenap hatinya. Kami ingin anak kami ini bisa dipakai Tuhan di dunia sesuai dengan keinginan Tuhan. Tuhan tahu bahwa dia telah melamar di universitas ini. Kami berdoa semoga jika itu kehendak Tuhan. Dan jika itu akan mempersiapkan dia untuk mencapai tujuan Tuhan. Kiranya Tuhan mengizinkan dia diterima di perguruan tinggi ini. Jika tidak, kami berdoa supaya Tuhan mengarahkan kami pada kehendak Tuhan. Dan memberi anakku ini kedamaian dalam proses menemukan di mana Tuhan ingin dia kuliah. Bapak Ibu, dari dua doa ini kita akan menemukan dua pengenalan yang berbeda. Yang satu mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang memenuhi semua keinginannya untuk tujuannya. Sementara yang satu tahu prioritas dan tujuan Tuhan. Sehingga dia berani berkata, lakukan yang terbaik seperti yang Tuhan mau untuk anakku ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberi yang terbaik buat anakku. Dua hal yang berbeda. Itu semua diungkapkan dari hati. Bapak Ibu, sore ini saya ingin mengajak Bapak Ibu di poin yang pertama ini. Waktu kita berdoa, akhiri doamu dengan kalimat ini. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Kenapa? Nanti saya beritahu Bapak Ibu alasannya. Jadi setiap kali waktu kita bangun pagi mau berdoa, menyerahkan hidup kita, menyerahkan pekerjaan kita, menyampaikan semua rencana-rencana kita. Bapak Ibu selalu tutuplah doamu dengan kalimat ini. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Sekali lagi, Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan mau melakukan yang terbaik buat kita? Amin. Bapak Ibu percaya rancangannya bukan kecelakaan. Rancangannya adalah damai sejahtera, betul? Masa depan penuh harapan, Bapak Ibu percaya? Sangat percaya? Sangat percaya? Betul? Ya. Nah, makanya tutup dengan doa, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Kenapa Bapak Ibu? Alasannya sederhana. Karena begini, dalam perjalanan kita satu hari itu, Bapak Ibu sekalipun kita sudah berdoa, sekalipun kita sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhan, meminta tuntunan Tuhan. Saya mau tanya, bisa enggak kita membuat keputusan yang salah? Bisa enggak kita mengambil jalan yang keliru? Sangat bisa. Emang kalau sudah berdoa terus kita tidak pernah melakukan kesalahan lagi? Enggak. Jadi waktu kita membuat keputusan yang salah, waktu kita memilih jalan yang salah, dengar ini baik-baik, kita mungkin menanggung resikonya, kita mungkin mengalami proses yang lebih panjang, tapi dengar baik-baik, karena kita sudah berkata kepada Tuhan, Tuhan sepanjang hari ini, Tuhan kehendak-Mu lah yang terjadi. Jadi waktu kita berjalan ke arah yang salah, itu karena kehendak kita, betul? Maka karena doa kita berkata kehendak-Mu lah yang terjadi, maka Tuhan membalikkan, Tuhan bisa menuntun kita kembali dengan caranya. Kenapa? Karena kita telah membuat keputusan kehendak-Mu lah yang terjadi. Jadi sepanjang hari itu, sekalipun kita buat salah, sekalipun jalan kita bisa keliru, Tuhan akan melakukan sebuah redirection, pengarahan yang berbeda untuk menuntun kita kembali ke jalannya. Kenapa? Karena kita sudah berkata, kehendak-Mu yang terjadi. Jadi sepanjang hari itu, Tuhan akan berperkara dengan kita. Tuhan akan terlibat dalam hidup kita untuk membuat kehendak-Nya terjadi dalam hidup kita. Amin.
Yesus pengennya lolos dari penganiayaan. Tapi waktu dia berkata, Bapa, kehendak-Mu lah yang terjadi. Dan dia mengikuti kehendak Bapaknya. Jadi waktu kita berdoa, Bapa, jadilah seperti kehendak-Mu. Sebenarnya kita sedang berkata kepada Tuhan, lakukan saja apa yang Kau mau Tuhan. Aku percaya kepadamu. Aku percaya. Kalau tidak percaya kita tidak akan berani berkata, jadilah kehendak-Mu. Kita lebih ingin berkata, jadilah kehendak-Ku, ikuti mauku Tuhan. Tapi waktu kita berkata, tidak cocok Tuhan, tidak seperti yang aku inginkan. Tapi aku percaya, lakukan saja apa yang Kau mau. Itu kita sedang berkata, kehendak-Mu lah yang terjadi. Yang kedua, Bapak Ibu, waktu Yesus berkata, bukan kehendak-Ku, tapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Itu memiliki sebuah makna yang dalam. Sebagai sebuah wujud penundukan diri yang totalitas. Sebuah penyerahan diri yang sepenuhnya. Kalau dia masih ngotot dengan keinginannya, tidak menyerahkan semuanya kepada Bapaknya di surga, saya percaya Yesus tidak mau disalib. Karena itu sangat mengerikan. Tapi waktu dia berkata, kehendak-Mu lah yang terjadi. Yesus sedang meninggalkan sebuah teladan kepada kita. Sebagai sebuah bentuk wujud, bentuk penundukan diri yang totalitas kepada Bapaknya. Bapak Ibu, penyerahan diri yang total. Karena apa? Ya karena yang pertama tadi, dia percaya siapa Bapaknya. Bahwa Bapaknya punya rencana yang terbaik. Beberapa waktu yang lalu, seseorang telepon saya. Dan dia bilang begini, Om, wah kalau panggil Om berarti kan kenal. Ya, berarti bukan orang yang jauh. Ya, dia bilang begini, Om, saya mau beli mobil. Om tolong pilihkan saya mobil yang cocok buat saya. Pokoknya apapun yang Om pilih, saya nanti tinggal bayar saja. Jadi dia sedang berkata, Om yang putuskan. Aku serahkan semuanya kepada Om. Aku ngikut saja. Bapak Ibu bisa nangkap ini? Jadi Bapak Ibu, jadi dia memberikan kepada saya hak untuk menentukan. Yang pertama karena dia percaya kepada saya. Yang kedua, dia berserah penuh karena dia tahu bahwa saya menurut dia bisa memilihkan mobil yang sesuai dengan apa yang dia mau, dengan harga yang sesuai dengan kemampuannya. Saya kenal seseorang, seorang karyawan, menurut saya dia multi talent. Semua dia tahu, urusan wifi dia tahu, urusan tip dia tahu, urusan mobil dia tahu, jadi lebih gampang. Satu kali, ya, saya ingin membeli sesuatu, lalu saya tanya sama dia, ya, lalu saya bilang begini, bisa ndak, ya, kamu pilihkan buat saya. Yang pertama, berarti dia akan melakukan menurut apa yang baik menurut dia, betul? Jadi dia pilihkan saya, lalu dia beritahu ini yang terbaik ini bagian saya. Tinggal mengikuti, tinggal bayar saja. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ingat ini baik-baik. Pengenalan itu melahirkan kepercayaan. Ya, semakin kenal semakin percaya penuh. Nah, kepercayaan pasti menghasilkan ketaatan dan penyerahan penuh. Karena kita percaya, kita bisa menyerahkan semuanya.
Karena aku percaya Tuhan, aku mengenal karakter Tuhan, aku tahu tujuan Tuhan, maka aku berani menyelaraskan keinginanku dengan keinginan Tuhan yang baik. Dan aku menyerahkan seluruh kehendaknya terjadi atasku. Saya tahu ini tidak mudah Bapak Ibu. Tapi percayalah, ya. Coba kita lihat satu ayat. Di dalam Injil Matius 26 ayat 42. Ingat, Yesus berdoa pertama kali dia berkata, ya Bapa, kalau itu tidak ada yang mustahil bagimu. Karena itu lalukan cawan ini. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Itu doa Yesus pertama. Baru dia kembali lagi, dia lihat murid-muridnya tidur, dia bangunkan. Berjaga-jagalah, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Lalu dia kembali lagi dan ini doanya yang kedua. Lalu ia pergi kedua kalinya dan berdoa katanya. Bapak Ibu cermati kalimat ini baik-baik. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Di awal Yesus datang kepada Bapaknya dan berkata, Bapa, jika engkau mau, cawan ini bisa lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku. Bapa, tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Tapi kemudian setelah dia selesai berdoa, dia datang lagi dan berkata, Bapa, kalau memang tidak mungkin untuk berlalu. Artinya dia sudah mulai mengerti kehendak Bapaknya. Betul? Kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dalam doa yang kedua dia tahu kehendak Bapa. Kau lewati semuanya. Di doanya yang kedua dia sudah mengerti adalah kehendak Bapa. Dia mati di atas kayu salib. Itu sebabnya ini adalah sebuah wujud penyerahan diri secara total kepada Bapaknya. Dia berkata, ya Bapa, kalau memang tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Aku akan minum cawan murka Allah itu. Aku akan tanggung semua dosa manusia. Waktu dia berkata, jadilah kehendakmu. Dia sedang menundukkan dirinya secara penuh untuk mengerjakan kehendak Bapaknya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Waktu malam dia berdoa di Taman Getsemani sebelum penyalipannya. Di awal kita sudah lihat Yesus menginginkan supaya Bapa mengeluarkan cawan itu. Kalau boleh ada jalan lain selain salib. Yesus menginginkannya. Dia mengungkapkannya dengan berani kepada Bapaknya. Dia kenal Bapaknya bahwa Bapa engkau sanggup, kau bisa, kau mampu untuk melakukan semua itu. Tapi bukan kehendakku. Dia menyadari kehendak Bapaknya. Itu sebabnya dia memutuskan dengan penundukan diri. Di kitab Ibrani berkata, dia tunduk dengan penuh hormat kepada Bapaknya. Dia belajar untuk taat di dalam penderitaannya. Menundukkan dirinya sekalipun jalan salib yang harus dia lalui. Sebuah gambaran yang paling jelas. Kita melihat bagaimana Yesus menundukkan diri. Penghormatan Yesus itu terjadi di Taman Getsemani. Dia berdoa kepada Bapaknya dengan mengetahui bahwa beberapa jam kemudian dia akan ditangkap. Dia akan dianiaya. Dia dituduh dan akhirnya dia disalibkan. Kita tahu pergumulannya yang luar biasa di Taman Getsemani. Dia berkata, jiwaku diliputi dengan kesedihan. Dan seperti mau mati rasanya.
Dan seorang malaikat kemudian menghampiri dia memberikan kekuatan. Alkitab mengatakan Yesus menderita, sangat menderita di Taman Getsemani itu. Ada sebuah konflik batin di dalam dirinya. Di satu sisi dia ingin supaya itu dilalukan. Tapi di satu sisi dia tahu bahwa kehendak Bapaknya itu demi manusia diselamatkan. Di tengah-tengah pergumulan yang berat, Yesus tetap memilih jalan Bapaknya. Waktu dia berkata, jadilah kehendakmu. Aku mendudukkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya tuliskan ini. Saya tahu ini tidak mudah Bapak Ibu. Tapi waktu kita memilih untuk menundukkan diri dan penyerahan diri total, percayalah ada kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan buat kita untuk bisa melaluinya. Jelas ini bukan penundukan diri atau penyerahan yang dipaksakan. Bapa nggak paksa. Yesus sendiri berkata, kalau memang aku harus meminumnya, jadilah kehendakmu. Aku menundukkan diri pada kehendak Tuhan. Kenapa? Karena aku percaya itu yang terbaik yang Bapa inginkan. Ini bukanlah penundukan diri yang dipaksakan atau dilakukan dengan rasa takut. Ini adalah penyerahan yang penuh hormat. Yesus memilih untuk tunduk kepada Bapa. Meskipun penyiksaan dan kebrutalan akan terjadi selama berjam-jam. Perjuangan sesungguhnya ada di dalam doanya. Di Taman Getsemani. Bukan waktu kejadian ini terjadi. Yesus sudah menang. Waktu di Taman Getsemani. Saya coba merenungkan ini dalam-dalam Bapak Ibu. Ketundukan yang penuh hormat dari Yesus Kristus. Itu menetapkan hatinya. Memantapkan jiwanya dan pikirannya pada tujuan salib. Dan Bapa memberi dia kekuatan untuk bertahan. Dari sini kita melihat sebuah titik balik dalam doa yang seharusnya menjadi sebuah teladan buat kita. Doa bukanlah tentang mengubah kehendak Tuhan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tujuan berdoa adalah untuk mencari kehendak Tuhan dan kemudian menyelaraskan keinginan kita dengan keinginannya. Di awal waktu Yesus berkata, Bapa, kalau kau mau, dia ingin supaya kehendak Bapa sama dengan keinginannya. Tapi kita belajar, Yesus menundukkan diri sepenuhnya dan menyelaraskan kehendaknya dengan kehendak Bapa. Itu sebabnya di doa yang kedua, dia bilang begini, kalau memang tidak mungkin lalu dan aku harus meminumnya, terjadilah. Kalau kita bisa sampai pada sebuah teladan yang seperti ini, menurut saya ini hal yang luar biasa. Jadi Yesus sedang mendorong kita untuk berdoa dengan leluasa dan berani. Memohon kepada Tuhan apapun yang ada di hati kita. Namun teladannya juga mengajarkan saudara dan saya untuk berserah. Menundukkan pada kehendak Tuhan. Bahkan ketika kita tidak menyukainya. Ketika kita tidak mengerti kenapa harus melaluinya. Percayalah, jalan Tuhan adalah yang terbaik. Dan memilih jalan itu adalah bentuk penundukan diri kita kepada Tuhan. Tunduk penuh hormat. Akhirnya bukan pada jenis doanya. Melainkan pada sikap hati. Ketundukan yang penuh hormat bukan pada jenis doa, tapi pada sikap hati kita. Bapak Ibu, penulis Ibrani berkata, karena dia berdoa dan menundukkan diri, itu sebabnya doanya didengar. Doa kita didengar bukan berdasarkan volume suara kita, bukan berdasarkan posisi atau kefasihan kita berkata-kata. Tapi hal itu didasarkan pada rasa hormat dari hati kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan.
Terakhir saya ingin kemudian mau mereview kembali. Waktu kita berkata, jadilah kehendak-Mu. Sedang mengungkapkan kepada Bapa di surga, aku percaya kepadamu. Saya terus belajar berkata kepada Tuhan, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Lakukan apa yang Kau mau. Lakukan apa yang Kau mau. Lakukan apa yang Kau mau. Karena aku percaya selalu yang baik itu yang keluar dari hati-Mu. Apa yang kadang-kadang saya pikir baik, ternyata itu tidak benar. Tapi apa yang benar, sekalipun itu sulit, itu selalu baik buat kita. Bapak Ibu, apa yang kita pikir baik, belum tentu yang terbaik. Tapi apa yang baik dari Tuhan, selalu yang terbaik buat kita. Waktu kita berkata, jadilah kehendak-Mu, itu sebenarnya menggambarkan sikap hati kita, penundukan diri kita yang penuh. Malam ini, sebelum kita ambil perjamuan kudus, Bapak Ibu, saya percaya, sementara saya mempersiapkan ini, saya coba putar lagi cuplikan film The Passion of the Christ yang saya tampilkan di awal tadi. Sebenarnya video awal itu bukan ini, bukan yang tadi, tapi saya rubah. Ya, supaya Bapak Ibu bisa melihat sebuah jerit tangis yang ada, yang terjadi di Taman Getsemani pada malam itu. Yesus menjerit, Yesus menangis sedemikian rupa. Sampai kemudian dia mengambil keputusan untuk pikul salib. Sebenarnya dia tidak mau. Saya berpikir, ketika dia mengingat betapa Bapa mengasihi manusia, betapa Bapa mencintai saudara dan saya. Sementara dia bergumul dan mengingat wajah kita, dia kemudian memutuskan, Bapa, aku mau. Lakukan seperti yang Kau mau. Bahkan ketika dia pikul salib dan terjatuh, dia mengingat lagi umat manusia yang bisa diselamatkan ketika dia memaksa terus berjalan sampai ke tiang salib. Demi saudara dan saya bisa diselamatkan. Kadang-kadang Bapak Ibu, Tuhan mengizinkan kita masuk pada situasi seperti ini. Kita kemudian harus melakukan sesuatu demi kebaikan orang lain. Demi kemajuan orang lain. Bukankah itu yang Paulus tuliskan kepada jemaat di Roma? Berusahalah, kalau kau kuat, tanggunglah, tolonglah teman-temanmu yang lemah. Carilah cara bagaimana kamu bisa menolong mereka demi kemajuan mereka, demi kebaikan mereka. Saya percaya Paulus belajar dari Yesus Kristus. Waktu dia menasihati jemaat di Roma, usahakan, cari cara bagaimana tolong saudaramu yang susah. Demi kebaikannya, bukan demi saya. Demi kepentingannya, demi kemajuannya, demi kebaikannya. Saya percaya itu sebuah wujud waktu kita berkata, Bapa, jadilah kehendak-Mu. Bukankah di awal saya berkata, kalau saya tidak belajar dari Yesus Kristus, saya tidak akan pernah berkata iya kepada panggilan Tuhan. Saya tahu melayani itu tidak gampang Bapak Ibu. Ada ratusan keinginan di dalam pikiran Bapak Ibu Saudara tentang saya. Ada banyak harapan Bapak Ibu Saudara kepada kami, gembala. Dan kami nggak bisa memenuhi semua harapan Bapak Ibu Saudara. Ada begitu banyak masalah-masalah yang datang dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Yang kami dengar, yang kami harus doakan, yang kami harus minta kepada Tuhan. Sementara kami sendiri masih bergumul dengan perjuangan kami. Kalau tidak belajar dari kehendak Bapa di surga, tidak mungkin kami bisa bertahan sampai hari ini melayani. Bapak Ibu,
lebih gampang jadi tuan daripada jadi hamba. Ya Pak, iya. Karena hamba tidak pikirkan dirinya sendiri. Karena hamba sudah menyerahkan haknya. Tidak punya hak lagi. Yang punya cuma kewajiban. Bapak Ibu dengar ini baik-baik. Tuhan memanggil kita semua untuk saling menguatkan, saling membangun. Ada kalanya Tuhan ingatkan Bapak Ibu seseorang. Bukan tanpa alasan. Ketika Tuhan izinkan Bapak Ibu mendengar kabar tentang salah satu saudara seimanmu. Dengar ini baik-baik. Itu tidak terjadi secara kebetulan. Tuhan mau kita melakukan sesuatu. Dan kita tahu bahwa itu tidak enak. Kita tahu itu merepotkan. Tapi maukah kita berkata kepada Bapa di surga? Kalau boleh, biar Pak Pendeta saja yang urus. Jangan saya. Tapi bukan kehendakku. Tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Saya percaya Bapak Ibu, kita akan jadi jemaat yang luar biasa. Amin. Kita akan saling menguatkan. Kita akan saling membangun. Kita akan saling terus menasehati. Karena semua kita akan berkata, aku mau lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kehendak Tuhan adalah supaya kita saling mengasihi. Kehendak Tuhan adalah kita saling menguatkan, saling mengampuni, saling mendorong untuk maju. Berani melakukan sesuatu demi kepentingannya dia, demi kemajuannya, demi kebaikannya. Saya tahu itu tidak mudah. Bapak Ibu, saya tahu itu tidak mudah. Tapi waktu kita berani berkata kepada Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Kekuatan itu datang dari Tuhan. Saya melewati semuanya itu Bapak Ibu. Kalau sampai hari ini bisa melayani Bapak Ibu Saudara semua. Itu karena saya mau berkata seperti Yesus berkata, Tuhan, aku mau melayani mereka. Aku mau lakukan yang terbaik. Aku mau mewakili Tuhan. Mengerjakan apa yang Tuhan mau kerjakan buat jemaat ini. Buat kota ini. Buat apapun. Sekalipun. Aku tidak mendapatkan apa yang aku harapkan. Tapi aku menyenangkan hati Bapa di surga. Itu kepuasan. Itu kesenangan saya. Karena saya berharap satu waktu kelak. Tuhan berkata, hai hambaku yang baik dan yang setia. Kiranya Tuhan menemukan setiap kita adalah anak-anaknya yang meneladani Yesus Kristus. Berani berkata, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendakku. Tuhan memberkati kita.